Indonesia saat ini hanya mengoperasikan satu model MIL UAV, yaitu CH-4B karya anak bangsa Cina. TNI Angkatan Udara menerbangkan pesawat tanpa awak tersebut dan menjadi aset Skuadron Udara 52 yang berbasis di Natuna. CH-4B menjadi UAV andalan Indonesia untuk menghadapi agresivitas Cina di Laut Cina Selatan. Tentu saja Beijing tahu bagaimana cara melumpuhkan wahana tanpa awak buatan China Aerospace Science and Technology Corporation itu apabila CH-4B Indonesia dipandang sebagai ancaman. Apakah CH-4B mempunyai kinerja yang baik seperti diiklankan oleh penjualnya? Sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut karena aspek operasional UAV biasanya termasuk dalam kategori konfidensial. Selama tidak ada informasi resmi dari pihak terkait, tidak mudah untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pesawat tanpa awak yang dinilai gagal oleh beberapa konsumen negara Arab itu. Seperti diketahui, beberapa negara Arab tidak puas dengan kinerja yang dikendalikan dari jarak jauh ini, seperti Al-Urdun alias Yordania dan Irak. Satu hal yang pasti, walaupun CH-4B dirancang untuk dapat dikendalikan lewat metode Beyond Line of Sight atau BLOS, hingga sekarang Indonesia masih bertumpu pada Line of Sight atau LOS guna mengoperasikan UAV dengan maksimum take off weight 1.330 kg itu. Penyebabnya karena Jakarta belum mengadopsi kemampuan mengoperasikan pesawat tanpa awak memakai metode BLOS. Walaupun terdapat satelit komunikasi milik Indonesia yang beroperasi pada Q-band, nampaknya masih butuh waktu bagi Indonesia untuk menerbangkan UAV dengan mengandalkan metode BLOS. Sementara beberapa negara di sekitar Indonesia telah mempunyai kemampuan BLOS. Misalnya Australia yang mengadopsi MQ-4C Triton besutan Northrop Grumman yang tergolong sebagai HALE (High Altitude Long Endurance UAV). Tidak banyak negara di dunia yang mampu memproduksi MIL UAV. Aspirasi Jakarta untuk mengakuisisi MIL UAV dari Washington tidak pernah diwujudkan dalam Blue Book. Boleh jadi Indonesia belum yakin bahwa Amerika Serikat akan menerbitkan lisensi ekspor untuk ekspor MIL UAV seperti MQ-9 Reaper keluaran General Atomics Aeronautical System atau GAASI. Sementara itu, upaya membuat MIL UAV yang dapat diklaim sebagai karya anak bangsa yaitu Elang Hitam telah gagal karena dihentikan oleh anak bangsa sendiri. Alasan bahwa Indonesia sulit untuk mendapatkan teknologi MIL UAV dari luar negeri sebenarnya tidak tepat kalau Jakarta paham memainkan kartu yang dimiliki. Kartu yang dimaksud adalah program pengadaan MIL UAV dari luar negeri yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri atau PLN. Dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau DRPLN JM 2020-2024, aspirasi Medan Merdeka Barat untuk mengimpor MIL UAV bagi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara diakomodasi oleh Taman Suropati. Nama kegiatannya adalah UCAV MIL Light yang bernilai 500 juta US dollar. Lewat program pengadaan tersebut, Jakarta dapat memaksa pemasok untuk melakukan alih teknologi MIL UAV, di mana teknologi yang diincar hendaknya disesuaikan dengan teknologi yang diperlukan oleh Elang Hitam. Amat disayangkan bahwa pihak-pihak yang pernah terlibat dalam pengembangan pesawat tanpa awak Elang Hitam tidak memiliki persepsi yang sama soal bagaimana mendapatkan teknologi asing. Bila program Elang Hitam MIL UAV dihentikan sendiri oleh anak bangsa, maka Singapura saat ini diduga tengah mengembangkan program MIL UAV dalam negeri, dikenal sebagai Next Gen UAV Program. Firma pertahanan Singapura diduga sedang mengembangkan dan membangun MIL UAV karya anak bangsa Singapura guna menggantikan pesawat tanpa awak yang saat ini dioperasikan. Sebagaimana program industri pertahanan domestik lainnya, detail mengenai Next Gen UAV tidak diketahui karena negeri yang pernah dipimpin oleh Wee Kim Wee ini selalu merahasiakan program pengadaan dan pengembangan sistem senjata. Saat ini Singapura mengandalkan Heron 1 buatan Israel sebagai MIL UAV untuk mengintai Indonesia, Malaysia, dan perairan Laut Cina Selatan.
Turki menjadi pilihan Indonesia untuk memasok UCAV Mail Light, mengingat negeri yang pernah melarang kumandang azan dalam bahasa Arab itu telah cukup mature dalam penguasaan teknologi pesawat yang dipiloti dari jarak jauh. Firma-firma Turki seperti TAI alias TUSAS dan Baykar sejak beberapa tahun lalu telah mengidentifikasi Indonesia sebagai pasar potensi UAV karya anak bangsa Anatolia. Sebelum pandemi melanda dunia, TAI telah gencar mempromosikan Angka di Jakarta. Sedangkan Baykar memanfaatkan kinerja Baykar TB2 dalam perang Azerbaijan-Armenia pada 2020 sebagai bahan promosi syarikat tersebut di Indonesia. Berkat jaringan lobi Turki di Jakarta, Kementerian Pertahanan memutuskan membeli pesawat tanpa awak buatan TAI. Angka UAV menjadi wahana terbang tanpa awak kedua yang dipunyai oleh Indonesia dengan kemampuan MIL. Akuisisi MIL UAV dari Turki patut dilihat sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada MIL UAV produk Cina. Namun pengadaan tersebut hendaknya tidak menjadikan Turkifikasi MIL UAV Indonesia di masa depan, sebab hanya tergantung pada sumber tunggal tidak baik bagi Jakarta. Mengacu pada penetapan sumber pembiayaan atau PSP yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada bulan terakhir tahun lalu, TNI Angkatan Darat mendapatkan alokasi 200 juta US dollar untuk program UCAV Mail Light. 100 juta US dollar dicatah dalam PSP agar TNI Angkatan Laut dapat mengoperasikan UCAV Mail Light untuk pertama kalinya. Adapun TNI Angkatan Udara untuk program UCAV Mail Light mendapatkan kuota 200 juta US dollar. Sehingga total PSP guna mengimpor Angka UAV adalah 500 juta US dollar. Selain pengadaan MIL UAV dari Turki, Kementerian Pertahanan bermaksud juga membeli senjata untuk wahana terbang tanpa awak tersebut. Produk Roketsan yaitu MAM-L menjadi pilihan Kementerian Pertahanan sebagai rudal yang akan dikotong di sayap UAV yang mempunyai maksimum take off weight 1.680 kg itu. Setiap matra operator Angka di Indonesia akan dilengkapi dengan rudal MAM-L dalam kuantitas yang berbeda. Nilai program akuisisi senjata berpandu MAM-L bagi TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara adalah sama. Sedangkan besaran program serupa untuk TNI Angkatan Laut lebih kecil dibandingkan dua angkatan lainnya. Dalam pernyataan media yang diberikan oleh TAI belum lama ini, syarikat Turki tersebut mengaku telah mendapatkan kontrak sebesar 300 juta US dollar untuk memasok 12 angka UAV kepada Indonesia. 6 unit UAV yang mempunyai payload 230 kg akan dibangun sepenuhnya di fasilitas milik perusahaan yang pernah membuat F-16 secara lisensi itu. Sedangkan 6 buah pesawat tanpa awak lainnya akan dirakit di fasilitas PT Dirgantara Indonesia di Andir. Selain akuisisi 12 wahana tanpa awak yang memiliki servis ceiling 30.000 kaki, nilai kontrak 300 juta US dollar mencakup pula dukungan logistik dan fasilitas simulator. Berdasarkan PSP yang ditekan oleh orang nomor 1 di lapangan Banteng, total alokasi PLN untuk kegiatan UCAV Mail Light adalah 500 juta US dollar. Namun sejauh ini Medan Merdeka Barat baru mengeksekusi 300 juta US dollar dalam bentuk kontrak. Pertanyaannya, bagaimana dengan sisa PSP senilai 200 juta US dollar? Apakah akan ada kontrak lanjutan?